kantong bolong. Bagaimana perjalananmu dari rumah hingga ke Karangpadempel? Apa tidak ada halangan suatu waktu? Oh, beres Romo. Seluruh perjalanan lancar Romo kali ini lancar. Oh, syukur mangayu bagyo untuk dalan padang. Nah, maksud saya mari kita lanjutkan tentang Wedaring Sabda Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Oh iya, wis tak siapake. Bro, wis tak siapake. Saiki wacanen semaken saka surat 2 Korintus pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Apa ya pasal mulai ayat 14. Padahal siap Rom. Tak wacane. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dan Kristus tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, wis mudeng apa belum? Ya, saya kira perlu diuraikan dulu Romo supaya saya tambah bisa lebih mengertinya. Ini begini ceritanya. Rasul Paulus akan memberitakan Injil ke tanah Makedonia, dari Troas ke Makedonia gitu ya. Nah, tidak mudah untuk memberitakan Injil di sana gitu deh. Nah, namun demikian telah Rasul Paulus bersyukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, doi. Selalu berhasil, tantangan berat, ya. Risikonya berat, hambatannya berat, tapi berhasil karena apa? Karena yang bekerja itu adalah Allah. Rasul Paulus hanya sebagai yang diutus. Oh, gitu Rama. Lah, kekuatan pemberitaan itu bukan terletak pada kemampuan Rasul Paulus, tetapi pada Allah. Ya, oleh karena Allah itu menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia, yaitu akan Kristus di mana-mana. Keharuman. Oh, nah tadi itu kok ada bau harum, bau kematian, apa itu artinya, maksudnya apa? Nah ini Rasul Paulus memakai sebuah cerita pada zaman itu. Kalau toh ada peperangan, dua bangsa berperang, lalu yang satu pasti menang, yang satu pasti kalah. Ya, iya. Nah, maka yang menang itu ketika kembali ke negerinya, maka ada yang namanya semacam prosesi. Berbaris, yang paling depan itu imam dengan membawa kemenyan, mur yang baunya harum.
lalu para kesatria yang menang perang. Lalu yang paling belakang adalah para rampasan atau tahanan. Mereka sebagai orang-orang rampasan yang nanti bisa dijadikan budak, bisa dijadikan pembantu, bahkan kalau ada yang perempuan itu bisa diambil sebagai istri. Oh, ngono. Nah, Rasul Paulus, nah ibaratnya ini. Rasul Paulus itu kalau ikut baris yang di depan, ia seolah-olah membawa bau yang harum, bau kehidupan. Ya, kalau dia ada di belakang, dia seolah-olah membawa bau kematian. Nah, bukankah yang menang? Yang menang itu adalah orang-orang yang percaya menjadi harum karena akan masuk ke dalam kehidupan kepercayaannya dan juga kehidupan di dalam kemuliaannya. Oh, ngono Romo. Nah, kalau Rasul Paulus itu ada di belakang, ia sebagai bau kematian. Orang-orang yang diangkut, diboyong sebagai rampasan tadi, kehilangan hak kemerdekaannya. Itu namanya kematian. Orang yang tidak menerima atau yang menolak Rasul Paulus atau yang menolak pemberitaan dari Rasul Paulus itu ibaratnya akan mendapatkan kematian. Jadi dia menuju pada bau kematian. Oh, juntrungane begitu termaya kuwi juntrungane ngono kuwi nger. Nah, terus piye wae? Kalau barang atau sejarah yang sudah ada masa lalu itu dicocokkan dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini bagaimana? Loh, ibarat bumi kita bahkan dunia ini Petro sedang berperang. Ya, sedang berperang apa yang disebut pandemi itu ibaratnya kalau zaman dahulu kala itu disebut pagebluk, sebab belum ada rumah sakit yang seperti sekarang, belum ada pengobatan, belum banyak para medis, maka disebut pagebluk itu esok loro sore mati, sore loro esok mati, ngono ya. Oh, ngono Romo. Ya, terus nah, banjur sapa sing bakal nampa bau yang harum itu. Nah, bau yang harum tadi kan menunjukkan adanya kehidupan, kemenangan. Bau kematian adalah siapa yang dia mengalami kesusahan di dalam tatanan kehidupan ini. Nah, contohnya begini. Dengan adanya pandemi ini kan ada aturan yang sudah diatur oleh pihak pemerintah ya. Nah, syaratnya supaya dia memperoleh hidup, ya kan? Ia hidup, dia harus taat terhadap aturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Nah, itu betul. Taat kepada peraturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah supaya apa itu istilahnya stay at home itu loh. Oh iya podo. Neng omah aja lunga-lunga, aja keluyuran sing ora-ora mung sak perlu gitu ta. Nah, kalau tidak ada keperluan yang penting, ora usah dadak lunga sing ora karuan tujuane. Mengko mundhak malah dadi
ya semacam pembawa virus itu loh ya. Merganya musuh kita itu tidak kelihatan. Ya kalau perang itu memang musuhnya kelihatan kalau perang yang sesungguhnya. Tetapi perang yang ini musuhnya itu tidak kelihatan. Itu luwih angel. Bisa ngerti di musuhnya itu orang gampang ya. Oh ya. Lah terus saiki kudune piye? Ya kudune aturane neng omah aja metu neng omah wae. Akhirnya gitu kan. Iya ngaturane ana ngono lah neng omah wae. Jaga kesehatan badannya kudu kuat, olahraga cukup, mangan cukup. Nah, ora usah keluyuran kono mengko itu malah bau kematian ya. Neng omah ya, hati-hati. Ini bau kehidupan, bau harum. Tapi wani lunga keluyuran, bau kematian namanya. Nah, ya. Tapi piro lawase, piro suwene awake dhewe kudu nang omah. Harus di rumah itu berapa hari aja itu tergantung ya. Periode yang pertama mung 2 minggu, hanya 2 minggu. Ya tetap 2 minggu ya. Tapi kenyataannya ada perpanjangan. Oh iya, nah ini bos, masalah iki perpanjangan ini sing rada dadi apa iku mau ndadekake gelisah ngono lho mau dari gelisah ki perpanjangannya ini lho kuwi perpanjangan kuwi ora mergo dipanjang-panjangake ning iku oleh karena keadaan dan masalah yang harus dijalani ngono lho memang ya bener ning dur omone kudu nang stay at home nang omah terus lan ora makarya ora nyambut gawe padahal nyambut gawe niki mangkat dibayar anak nang omah ora nyambut gawe sing bayar sapa ngono lho Mang. Ayo kuwi ya aku ngerti aning dari pihak pemerintah kan tidak melarang sama sekali orang tidak bekerja tetapi dibatasi gitu ya. Sehingga segala sesuatu itu diatur sedemikian rupa. Wah itu ono PSBB ada apalagi itu kan. Maksudnya itu kan jangan sampai virus corona itu menjalar kemana-mana dengan begitu cepatnya gitu loh kan. Iya mau betul. Sekarang kembali lagi kepada permasalahan yang menyangkut tentang suatu kemampuan di dalam rumah tangga kita ini loh. Terus piye kira-kira wawasanmu piye terus? Iya nak pancen kandel tabungane mo. Anak sing tak omongake mau kerja kek bayar terus iku untuk mangan. Anak ora kerja ora untuk bayaran, iya nak tabungane kantil mo. Tabungane akeh, anak orang duwe tabungan terus piye? Apa meneh wong cilik lungguh dingklek, ongklek-angklek, mangane sithik, nek nasi disuntik paling basane ngono wae kok ora wira mung unen-unen. Ngene. Pemerintah iku pasti wis bijaksana anggone ngatur supaya ana stay at home kuwi juga berarti dari pihak pemerintah wis ngati-hati duwe persiapan. Carane jaman biyen iku Yusuf iku nang Mesir wis bisa nganakake sing jenengane lumbung pangan. Iya kan?
Iya bener. Ana lumbung pangan nyukupi murakabi kanggo urip rakyat atau bangsa Mesir pada waktu itu. Mergo arep ngadapi zaman panas. Zaman ora ana udan, zaman ketiga, terus zamane paceklik mung dianakake lumbung. Nah, demikian juga negeri kita ini. Ono bulog, ono dolok. Ono yang namanya ketahanan pangan. Muga-muga padha nandur kanca-kanca sing ana ing pedesaan tempat gunungan iki tanemane padha subur-subur ngono lho le. Ya. Kira-kira cukup apa ora? Cukup apa ora? Beras sing ditabung sing disimpen nang dolok ana bulog ana iki aku ora pati paham. Nanging kapan kae wis tau disiarake nang televisi, akeh banget dhewe. Akeh banget wis aja kuwatir nek awake dhewe bakal keluwen bakal nih. Oh ngono ya, Mo. Nah kira-kira iki. Awake dhewe iki bisa tahan ora to? Nek omah ngono iki tahan ora? Ya mestine ana wae wong sing ora tahan iki ya ana wae. Kayak coba ana unen-unen yang bunyinya itu apa kayak cabin fever. Wah, cabin fever itu apa mana ini? Kuwi apa artine ora ya demam kamar gitu loh ya, demam kamar. Ora betah tinggal terus-menerus di dalam kamar. Khususnya kabin yang dimaksud kuno kamar neng kapal. Kuwi rak ya cilik. Upamane ndelok pemandangan ya mung laut, ya mung banyu. Sapa sing betah? Lah kapal pesiar ngono ya. Sekalipun kapal pesiar pasti ora tahan, mesti dia merasa demam, kepingin nyawang pemandangan sak njabaning kamar. Ya, aku ngerti. Nah, mesti ana to sing cabin fever ya mesti ana, ora mung mesti ana, mesti akeh. Nanging kuwi kudu diwaspadani, aja banjur apa kuwi kedelarung-delarung ngene aja kedelarung-delarung amarga iku bahaya iku. Ya. Nah, saiki ngene mo. Dasare saka sastra jendra Hayuningrat Panruwating Diwu. Kuwi apa ana mo dasare wong stay at home iki lho. Ana coba wacanen saka kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur. Mazmur 128 ayat 3, 4 dan 5. Wacanen Nduk ya, wacane aku bolak-balik mung dadi tukang maca ae, malah ya kowe maca aku sing jelasake lek ngono to, ya tak wacane mo. Ayat ketiga mengatakan demikian, Mam. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, kuwi tegese wong termasuk sing punya tanggung jawab nggulawentah keluargane. Gulawentah ya apa to, akeh wong sing ora ngerti lho gulawentah iki. Gulawentah iku mendidik, membimbing itu gulawentah. Ya, sing memberikan bimbingan di dalam seluruh anggota keluarga
biasanya ya orang tua, bapak atau ibu kepada anak-anaknya, itu gulawentah. Laki-laki yang takut akan Tuhan juga punya tanggung jawab. Dia yang mencari rezeki. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Termasuk ibu rumah tangga itu atau seorang istri disebut apa mau bro? Saya tak wacanya menewa. Ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Lah, itu istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Kesiapan. Tegese istrimu itu bisa memberikan semangat, ya, juga memberikan dukungan, juga memberikan banyak hal untuk kesejahteraan di dalam rumah tangga itu. Ada kehangatan, anggur itu menimbulkan kehangatan. Anggur yang subur, ya, dan juga hasilnya itu manis, itu tanggung jawabnya seorang istri, tanggung jawabnya seorang ibu. Ya. Nah, terus anak-anak, nah anak-anak itu adalah anggota keluarga yang harus dihidupi oleh orang tuanya, bapaknya kalau ibunya menghidupi anak-anaknya. Nah, coba bayangkan, ya, suatu hari ada persekutuan meja makan. Bapak ono, ibu ono, anak loro tetangga tepapat ono, sak kelilingi meja makan. Itu yang namanya persekutuan meja makan, itu yang namanya gulawentah keluarga. Salah satunya yaitu mau makan bersama-sama, ya. Wah, iya mo. Lah kae ono wong sing neng kantor tugas kene ngendi ono kene napa wah kuwi pancen yo memang tugas yo mau ndak mau dijalani ngono nek jamane aman-aman yo ngono kuwi memangnya ya to. Awan mangan ning kono, aku malam mangan ning kono, ana kene orang rapat mangane nang kono, nganti ora tahu mangane ngomah ngono lho ya. Jadi ora ana persekutuan meja makan sing kepenak. Iki jenengane sing disebut Pandrawina Kembul Bujana kae ngono kuwi ya. Lah iku Pandrawina Kembul Bujana itu. Ya, iku damai sejahteranya di dalam keluarga, diberkatinya seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kan ngono. Ya. Alkitab mengatakan ngono ya, sastra jendro hayu ningrat pangruwating di. Ya ngono namanya. Nah, lalu sekarang bagaimana Romo? Nah, kita sekali-sekali dalam pengertian ya wong namanya orang stay at home itu kapan nih, sampai kapan? Kira-kira kapan ya, Mam? Aku dhewe ya ora ngerti. Nanging ono WA kae kira-kira di Indonesia ini bisa baik kira-kira sampai akhir bulan Agustus lewat. Ya, muga-muga tabungane awet aja kuwatir. Nah, ora iso mangan lapor karo Pak RT. Mung barangkali digolek donatur atau bagaimana. Aja kuwatir. Ya, belajar ora kuwatir mo. Kira-kira ana sabda sing nguwatake supaya awak-awak ngene iki ora kuwatir. Kira-kira nang firman kuwi apa sabdane kuwi nang endi mo? Ya, golek ana to, golek ana. Nang nggone Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan 34. Coba wacanen mana ya, tak wacane mau. Ya. Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan 34.
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wis nulis apa? Pi pangandikane sabdane sapa ya Pak? Pangandikane sabdane Gusti. Gusti Allah ya iya. Terus kuasane sapa? Ya saka Gusti Allah, ora saka aku. Oh Gusti Allah. Berarti bahwa sabda kuwi mau paribasane sabda Pandhita Ratu. Apa sing wis diucapake ratu lan pandhita kudu dilakoni. Bener? Iya. Nah, kuwi ndadekake kahanan luwih apik, luwih tentrem, luwih damai dan luwih sejahtera. Mergo kuwi sabdane ngaluhur, sabdane Gusti ingkang murbeng jagat. Ya mudeng aku mudeng. Wis mudeng maksudnya. Ya, nah wis mudeng ya wis leren tekan kene. Untuk kali ini kapan-kapan kita teruskan lagi, Bro. Ya siap, aku pokoknya siap. Romo ono waktu, Romo siap. Jadi ya hayu rahayu wong kang memayu hayuning bawana.